Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Yudhistira Haryabima dengan NIM 452221111 dari kelas 2 ED4 Administrasi Niaga, Program Studi D4 Administrasi Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu manajemen perbankan, yaitu Bapak Ahmadi Usman, karena pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul materi yaitu Bank Syariah. Tapi sebelum itu, apa sih itu Bank Syariah? Nah, jadi Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, mencakup prinsip keadilan, keseimbangan, serta larangan atas riba dan objek yang haram. Nah, secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian khususnya kepada lembaga perbankan, yaitu suatu sistem yang sesuai dengan syariat Islam atau prinsip syariah yang melarang sistem bunga dan unsur riba. Adapun fungsi dan tujuan bank syariah. Yang pertama adalah fungsi. Jadi fungsi dari bank syariah yang pertama itu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dan yang kedua itu menunjang pembangunan nasional. Sedangkan tujuan dari bank syariah diantaranya menjaga keseimbangan dan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya teman-teman sekalian tentunya harus mengetahui jenis-jenis bank syariah. Di antaranya ada bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, mengenai bank umum syariah itu merupakan bank syariah yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran seperti bank muamalat, bank BRI syariah, bank BNI syariah, dan lain-lain. Selanjutnya unit usaha syariah. Unit usaha syariah itu yang unit dari kantor pusat bank umum konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk, dan unit untuk kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah seperti PT Bank BTN, PT Bank Danamon Indonesia, dan PT Bank Cimniaga, serta bank lain-lainnya. Dan selanjutnya ada bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, maksud dari bank pembiayaan rakyat syariah ini adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat berbentuk giroh sehingga tidak bisa menerbitkan cek dan bilet giroh seperti PT BPRS Amanah Rabbania atau PT BPRS Buana Mitra Perwira, dan lain-lain. Adapun kegiatan operasional yang ada di bank syariah, diantaranya ada investor. Bank syariah menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana yang dipercayakan kepadanya. Dan yang kedua itu ada penyedia jasa keuangan seperti bank non syariah atau bank konvensional pada umumnya, dan lalu lintas pembayaran dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau prinsip Islam. Dan yang ketiga ada manajer investasi, yaitu bank syariah sebagai pengolah investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Nah, di sini saya telah memaparkan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, diantaranya prinsip operasionalnya, yang kedua itu hubungan nasabah dan bank, dan yang ketiga itu sistem operasionalnya. Nah, dalam prinsip operasionalnya itu bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, sedangkan bank konvensional beroperasi berdasarkan peraturan nasional dan internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Dan yang kedua itu hubungan nasabah dan bank. Bank syariah beroperasi dengan hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional beroperasi dengan hubungan debitor atau kreditor. Dan yang ketiga itu ada sistem operasional, yaitu bank syariah menggunakan akad sebagai dasar perhitungan keuntungan, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga yang berorientasi profit. Selanjutnya ada prinsip-prinsip operasional dalam bank syariah. Yang pertama itu ada prinsip mudharabah, yang kedua ada prinsip musyarakah, dan yang ketiga itu prinsip wadiah. Kalau prinsip mudharabah artinya perjanjian kerjasama di antara satu pihak yang menginvestasikan dana sebesar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Sedangkan yang kedua itu prinsip musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu prinsip wadiah, artinya penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang
pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut. Prinsip yang keempat yaitu prinsip jual beli, dan prinsip kelima yaitu prinsip kebajikan. Nah, kalau prinsip jual beli itu artinya dalam bank syariah berupa akad jual beli di antara dua pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari biaya produksi dan biaya lainnya. Sedangkan prinsip kebajikan dalam bank syariah adalah prinsip yang menjalankan kebajikan dalam menyalurkan dana dalam Islam. Kebajikan berupa zakat, infak, dan sedekah atau sedekah. Nah, tadi saya sempat membahas mengenai tentang riba. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu riba? Nah, dalam konteks perbankan, riba berarti penambahan atau menambahkan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Dewan Syariah Nasional atau biasa disingkat DSN. Artinya sebuah lembaga yang didirikan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999. Nah, tujuan utama dari DSN ini adalah untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satunya yaitu Bank Syariah yang ada di Indonesia. Kemudian Dewan Pengawas Syariah atau biasa disingkat DPS, artinya badan yang bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Jadi tugas dari DPS ini tentunya mengawasi setiap kegiatan operasional yang ada di bank syariah, tentunya mengenai tentang perbankan syariah, prospek perbankan syariah di masa yang akan datang. Jadi prospek dari perbankan syariah itu diantaranya ada pertumbuhan aset, dan yang kedua itu penghimpunan dana dan penyaluran kredit, dan yang ketiga adalah potensinya sangat besar. Mengapa potensinya sangat besar? Karena perbankan syariah memiliki potensi besar, terutama karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Nah, Peter Abdullah atau Direktur Riset Center of Reform on Economics atau biasa disingkat CORE Indonesia mengatakan bahwa prospek perbankan syariah ke depan masih sangat besar. Namun, perbankan syariah juga masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dan permodalan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, otoritas, dan pelaku industri untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Nah, dalam beberapa tahun ke depan, tentunya perbankan syariah diharapkan dapat terus meningkatkan massa pasar dan menjadi lebih signifikan dalam sistem keuangan di Indonesia. Nah, gimana teman-teman, sudah pada tahu kan mengenai tentang bank syariah? Jadi, bank syariah itu memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional atau bank konvensional yang ada di Indonesia pada umumnya, yaitu menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Tapi bank syariah di sini harus berpatuh pada prinsip syariah atau prinsip Islam dan sangat melarangkan adanya riba. Itu dia beberapa poin-poin yang telah saya jelaskan mengenai tentang bank syariah. Saya harap semoga teman-teman sekalian dapat mengerti lebih jelasnya mengenai perbankan syariah. Mungkin sekian dari saya mengenai materi yang saya bawa pada hari ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.